Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kan kalian semuanya gimana kabarnya ini hari? Semoga sehat selalu perantauan. Semoga kan kawan semuanya dipermudah segala urusannya. Semoga kan kawan semuanya dilancarkan segala usahanya. Pokoknya apapun itu, permasalahan apapun itu, semoga kawan-kawan dapat terselesaikan. Dan sekali lagi, Gusti Allah itu tidak bakal memberikan masalah melebihi batas kemampuan sampean. Apapun masalahnya sampean pasti ono jalan keluar yang mbak. Jadi tetap positive thinking dengan Tuhan Anda, dengan Gusti Allah. Pasti apapun itu pasti ono pelajaran, ono hikmah nggih. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini kita bakal membahas kasus. Pertama adalah kasus Mbak Indonesia, kemudian yang terakhir nanti kasus Mbak BL kan kawan. Oke, kita mulai aja kasus Mbak Indonesia atau curhatannya Mbak Indonesia. Jadi ada sebuah curhatan nih, yang dimana Mbak Indonesia ini bertahun-tahun bekerja di negara Hongkong, tapi dia ini tidak memiliki tabungan kan kawan. Padahal setiap harinya bahkan libur pun itu ngirit banget. Kalau beli barang, beli makanan pun itu juga ngirit banget. Bahkan dia tuh rela tidak jajan yang enak-enak, libur pun makan yang biasa aja. Bahkan libur pun dia tidak belanja barang-barang, cuman karena dia itu pengen ngumpulin duit dikirim ke Indonesia. Apakah hal ini ada? Ada, banyak itu. Tapi silakan kawan-kawan, dari kasus ini nanti buat pelajaran ya. Mbaknya itu sudah ngirit di Hongkong nih, libur pun ngirit. Semua keuangannya dia, semua gajinya dia, ini paling banyak dikirim ke Indonesia. Nah, kirimnya itu tidak kepada keluarga si Mbak E, tapi kepada suaminya kan kawan. Kemudian dia ini cuti. Dan dia tuh cuti tidak 2 tahun sekali. Kan ada nih, setelah pas kan kawan selesai kontrak, kemudian renew kontrak, kemudian kawan-kawan minta cuti. Jadi 2 tahunan kawan-kawan ada yang cuti, bahkan 3 tahun kawan-kawan bisa cuti. Tapi Mbak Iki majikannya tidak mengizinkan cuti. Karena apa? Majikannya tuh butuh Mbak E. Ada kan majikan yang tidak mau ditinggal lama-lama oleh cecenya. Perkaranya yaitu dia tidak mau capek-capek ngurus anak, ngurus bae, ibu bahkan tidak mau capek-capek bersih-bersih, bahkan tidak mau rugi. Jadi itu kenapa dia lebih baik tidak mengizinkan cecenya cuti dan memberikan gaji daripada ditinggal cecenya. Ada kan? Banyak stop. Nah, mbaknya seperti itu posisinya, tidak diizinkan cuti. Alhasil dia tuh lama banget nggak cuti. Kemudian dia ini melakukan cuti setelah dapat persetujuan majikannya. Cuti itulah dia pulang ke rumahnya sendiri mbak. Pulang ke rumahnya sendiri, dia kaget ketika sampai di rumah, di situ ada perempuan lain. Dan lebih mengkagetkan lagi, perempuan itu adalah saudara kandungnya. Gila nggak sih? Suaminya ini ternyata satu rumah dengan adik kandungnya. Dan lebih kagetnya lagi, ternyata mereka ini sudah menikah dari tahun 2013. Dan lebih gilanya lagi, ternyata Mbak E ini dicerai oleh suaminya dari tahun 2013 tanpa sepengetahuan Mbak E. Jadi dia tuh diceraikan oleh suaminya, dan mbaknya itu tidak dikabari kalau diceraikan oleh suaminya. Bahkan suaminya atau mantan suaminya ini dan adik kandungnya ini masih menerima uang kiriman atau gaji kiriman dari mbak yang kerja di negara Hongkong. Gila nggak? Udah menceraikan masih mau menerima gaji si Mbak E. Sakit hati nggak sih mbaknya? Sakit hati. Karena sakit hati itulah mbaknya itu sampai depresi balik ke Indonesia. Bayangkan, adik kandungnya dia menjadi pengkhianat, menjadi apa mbak sing biasane seto, aduh ya Allah, nyelingkuh.
adiknya dia itu tukang selingkuh, suaminya itu selingkuh, yang menyelingkuhin adiknya sendiri, yang dijadikan selingkuhan itu adiknya sendiri. Lepas itu uangnya dihabiskan oleh suaminya dan adik kandungnya, dan dia diceraikan. Gila nggak? Itu yang membuat Mbak E depresi. Apakah ada pengalaman seperti ini? Ada juga kan kawan. Tapi nggak sampai depresi. Jadi ada juga kasus ini. Ada Mbak Indonesia yang kerja di negara Hong Kong, gajinya ini bertahun-tahun dihabiskan oleh ibunya sendiri. Sedangkan ibunya sendiri dapat kiriman dihabiskan oleh suaminya, tetapi ayah tiri dari Mbak Indonesia yang kerja di Hong Kong itu. Jadi ketika kerja di negara Hong Kong, ibunya itu telah menikah dengan laki-laki, dan kemudian ini yang menghabiskan uang si Mbak E. Tapi yang lebih brengseknya lagi, Mbak E yang kerja di negara Hong Kong itu menghabiskan uang dari temennya dengan cara menipu, dan itu memakai mistik kawan-kawan. Jadi menurut aku, Mbak yang tadi sampai depresi gara-gara dia ini ditipu oleh suaminya, ini mungkin tidak jauh beda dengan si orang Mbak Indonesia yang dihabisi uang oleh ibunya, kemudian dia sendiri tuh menipu temannya sendiri, dan itu memakai mistik. Aku rasa suaminya juga memakai jalur mistik untuk melakukan penipuan terhadap mantan istrinya kan kawan. Mungkin kawan-kawan memiliki kasus yang sama atau pernah mendengar kasus yang sama, silakan curhat. Karena menurut aku kasus-kasus seperti ini banyak banget dialami oleh mbak-mbak Indonesia. Bukan karena bodoh, tapi memang karena adanya hal-hal mistik seperti itu. Kasus lagi nih temanku, uangnya itu dihabiskan oleh suaminya sendiri, dan suaminya sendiri itu selingkuh dengan perempuan lain. Bahkan anaknya sendiri ini ketika maknya pulang ke Indonesia ini menolak, ketika maknya itu tidak membawa uang yang banyak. Padahal semua gaji dia ini dikirim ke Indonesia, yaitu dihabiskan oleh suaminya sendiri dengan perempuan lain. Dan parahnya si Mbak E ini masih menerima status suami yang sudah sejak lama menceraikan, tetapi masih melakukan kumpul kebo dengan istrinya yang diceraikan secara online tadi kan kawan. Dan ketika online diceraikan secara online itu sudah sah menurut agama. Harusnya dia diceraikan berkali-kali, dikatain pelacur lah, dikatain perempuan murahan lah. Harusnya dari situ mbaknya sudah tidak mau, tapi lagi-lagi mempertahankan. Dan bodohnya dia itu utang bank, utang duit majikan hanya untuk menyenangkan suaminya itu. Ini sebagian kecil cerita mbak-mbak Indonesia yang kerja di negara Hong Kong. Mungkin Mbak Taiwan ada juga kasus seperti ini. Oke, ini kasus Mbak Indonesia. Jangan lupa duitnya sampean kuwi tabungan, tanpa sampean kasih tahu bahwa sampean tuh memiliki bank BNI atau BCA BRI di Hong Kong atas nama pribadi sampean. Jangan sampai sepenuhnya itu dikirim kepada suami Anda, yang akhirnya ujung-ujungnya seperti Mbak E ini. Jadi ketika sampean tuh nggak memiliki tabungan, terus toh Mbak, sampean tuh nggak ada harga dirinya, nanti sampean bakal diinjak-injak oleh suami. Jika suaminya sampean tuh sejak awal memang mata duiten, dan memang dasarnya ini suka duit dan menggunakan duit Anda, gaji Anda ini untuk beli cewek-cewek di luar sana. Jadi jangan heran, pasti suami sampean nanti ketika sampean pulang nggak bawa uang, itu bakal ngiles-ngiles, ngicek-ngicek harga diri sampean. Jadi penting banget kalau sampai tuh bikin bank. Dan jangan lupa Mbak, fokus kerja dan berdoalah menurut keyakinan sampean. Karena dengan berdoa itu akan membuat sampean terhindar dari hal-hal mistik dan berbahaya lainnya. Itu penting banget. Itu bentengnya sampean. Ketika sampean nggak iso kerja, ketika sampean kerja di negara Hong Kong tapi nggak iso ibadah. Jadi banyakin pikiran, banyakin fokus kerja, selalu berdoa gini, Gusti Allah. Semoga dengan adanya pembahasan seperti ini Mbak,
Ini hanya saran saja, tidak perlu menghakimi orang yang terkena musibah. Fungsi channel ini apa sih? Ya untuk membahas kasus, dijadikan pelajaran, ya. Nah, kita bahas lagi kasusnya Mbak PL. Jadi ada sebuah berita Hongkong lokal, Mbak PL ini maling kunci milik majikan. Jadi Mbak PL ini maling kunci kotak surat milik majikannya. Dan yang lebih anehnya lagi, kotak surat milik majikan yang dimana surat itu berupa 6 surat itu diambil oleh mbaknya. Jadi beberapa surat dari beberapa perusahaan itu diambil oleh si mbaknya ini. 6 surat kan kawan. Setelah dia melakukan pencurian kunci kotak surat. Dan dia itu melakukan dari bulan Mei sampai Juni 2024. Dan akhirnya ketahuan kan kawan, setelah majikan ini memergoki mbaknya ini dari CCTV di bawah, yang dimana telah melakukan pencurian, membuka kotak surat yang dimana majikan tidak pernah memberikan kunci kepada si PRT-nya ini. Nah, dari kasus ini akhirnya si majikan ini melaporkan ke polisi dan Mbak E ditangkap kemarin dan kemudian bakal disidang tanggal 6 Agustus 2024 kan kawan. Pertanyaan kan pasti gini, buat apa surat milik majikan itu diambil, dicuri oleh PRT-nya? Nah, gitu kan pertanyaan sampean. Jadi surat-surat tersebut ini digunakan oleh mbaknya ini untuk melakukan penipuan secara online kan kawan. Jadi dengan surat-surat tersebut itulah mbaknya itu bisa membuka rekening secara online. Dan kemudian rekening itu sebagai syarat untuk membuka rekening Mbak I. Karena di antara persyaratan membuka rekening secara online adalah dokumen milik majikan. Itu bisa surat atau bil tagihan listrik kan kawan, untuk memastikan bahwa Mbak E ini bekerja di majikan tersebut. Dan kemudian ketika si pelaku itu mendapatkan surat-surat majikan, dia bisa melakukan penipuan, bahkan bisa melakukan pengancaman kepada majikannya kan kawan. Itu kenapa majikannya khawatir dan majikannya ini sampai melaporkan ke polisi, karena ini berbahaya jika dokumen-dokumen tersebut itu dipegang oleh orang lain kan kawan. Oke, dengan adanya 2 pembahasan ini semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Besok kita ketemu lagi dengan pembahasan yang lebih seru kan kawan. Jadi silakan ditonton, silakan disimak terus di channel ini, dan semoga kawan-kawan pokoknya dimanapun itu terhindar dari mara bahaya. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.